yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2001. Perkenalkan, saya Siti Hanum. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dengan nomor UKG 20154224209. Nomor induk mahasiswa saya 210139210971000. Saya mahasiswa PPG memenuhi tugas dalam jabatan angkatan keempat, akan melakukan praktek hari ini dengan judul materi pokok listrik statis, sub materi pokok beda potensial muatan listrik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah berdoa. Baik, hadir semua hari ini nak? Hadir. Alhamdulillah ya, berarti anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa senang. Baik, semangat ya, semoga semangatnya sampai akhir pelajaran. Siapa yang ingat pelajaran sebelumnya? Silakan nak. Gejala listrik statis. Apa itu listrik statis? Ya, silakan saya. Listrik statis adalah pengumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Mantap. Listrik statis terjadi karena apa? Iya, silakan. Karena gesekan. Karena gesekan. Baik, hari ini kita membahas yang terkait juga dengan gejala listrik statis yang terjadi di alam. Coba perhatikan sesuatu yang sudah disiapkan. Apa ini ya? Coba perhatikan PPT-nya. Ya, itu tadi peristiwa apa ya? Petir. Peristiwa apa? Petir. Nah, petir itu juga terjadi karena
Di mana? Negara luar. Iya, di negara luar ya, di Indonesia tidak ada. Biasanya di Korea, di Jepang ada salju. Kemudian kata Allah lagi, dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan-kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ya, jadi ternyata Al-Quran juga bahas tentang sains. Ya, luar biasa, subhanallah. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membahas tentang proses terjadinya petir, kemudian membahas tentang beda potensial antara dua benda yang bermuatan, kemudian membahas tentang bagaimana sih cara kerja alat penangkal petir yang nanti kita praktekkan bersama. Nah, baik, ini ada sebuah masalah. Ada sebuah masalah yang Ibu temukan di media massa. Siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan. Berdiri saya. Petir tewas, 2 orang hilang ke Sumatera Utara. Medan, 2 orang meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka bakar karena ditambah petir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sumut. Korban luka kini rawat di puskesmas setempat. Keterangan yang diperoleh menyebutkan musibah itu terjadi di Dusun 10, Desa Halaban, Kecamatan Bestina, sekitar pukul 18.45 WIB, Rabu tanggal 16 bulan 7 2014. Ya, terima kasih, silakan dulu. Nah, ini ada sebuah masalah. Ya, kira-kira setelah kamu membaca artikel ini, apa yang kamu pikirkan? Coba identifikasi masalah dari artikel ini. Apa yang kamu pikirkan? Silakan, Nak. Bu, Ya, silakan Adil. bagaimana terjadinya petir? Bagaimana terjadinya petir? Yang lain silakan. Apa yang kita lakukan ketika bersama petir? Iya, apa yang kita lakukan ketika terjadinya petir? Yang lainnya silakan. Bu, Ya, silakan Indra. Adakah alat yang bisa digunakan untuk menghindari sambaran petir pada bangunan? Iya, ada alat yang bisa digunakan untuk menghindari petir pada sebuah bangunan. Jadi, semua yang kamu tanyakan itu akan kita bahas di LKPD kali ini. Ya, jadi nanti akan saya bagikan LKPD. Silakan kamu berdiskusi dan membuat alat penangkal petir, miniaturnya. Bawa semua alatnya. Dapat izin dengan guru prakaryanya. Alhamdulillah ya, itu miniatur rumahan dan kita sekarang membuat alat penangkal petir. Mari sama-sama kita bahas. Sudah, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD yang dibagikan? Paham semua? Coba dibaca dulu
Jadi kan ada yang diarahkan ke bawah. Ujung penangkal petirnya harus terlihat, Mbak. Jangan semua dibalik sama isolator. Nah, coba dorong, iya, pelan-pelan dorong ke atas. Iya, bagus sekali ya. Iya, alhamdulillah.
Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif misalkan diri. 2. Bagaimana cara membuat penangkal petir yang baik? 1. Siapkan alat penangkal petir. Untuk biasanya terbuat dari tembaga, kuningan, atau besi. Ujungnya yang runcing akan menjadi tempat berkumpul ion dan berfungsi untuk memudahkan pelepasan muatan listrik dari petir. Simpan batang penangkal petir ini pada area tinggi yang ada pada bangunan. Sambungkan pangkal petir dengan kabel tembaga yang berfungsi untuk meneruskan aliran muatan listrik dari bagian penangkal petir menuju ke tanah. 3. Jelaskan cara kerja alat penangkal petir. Cara kerja penangkal petir adalah ujung penangkal petir menangkap atau mengalihkan aliran sambaran petir tersebut agar tak mengenai seseorang ataupun benda-benda yang lainnya. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan. 4. Jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi hujan petir. Berada dalam ruangan tertutup. Hindari bersentuhan dengan logam. Cabut setong kontak. Hindari air. Hindari tempat terbuka. Hindari menara, pohon, atau tiang. Iya, mantap. Tepuk tangan, teman-teman. Silakan siapa yang mau bertanya ke kelompok 1? Bu, Silakan. kenapa penangkal petir diarahkan ke tanah? Iya, kenapa penangkal petir diarahkan ke tanah? Kelompok 1 boleh jawab? Boleh yang di bangku, boleh yang di depan? Silakan bantu kawannya. Ya, Fadil, bantu kawannya. Karena tanah menetralkan muatan negatif yang berasal dari petir. Iya, karena tanah menetralkan muatan negatif yang berasal dari petir. Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 1? Silakan kelompok 3. Berapa kedalaman di tanah dalam tanah? Berapa kedalaman di tanah ke dalam tanah? Silakan. 6 sampai 12 meter. Masya Allah, 6 sampai 12 meter. Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 1? Silakan. Habis? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, silakan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan ke kelompok 1. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Iya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi hujan petir? Segera masuk ke dalam rumah, jangan berada di dalam air ketika sedang hujan petir, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi tiang listrik, menara-menara atau sesuatu yang tinggi dan suatu tempat yang terbuka. Iya, silakan. Siapa yang mau bertanya ke kelompok 3? Silakan kelompok 1. Kenapa penangkal petir pakai besi? Kenapa penangkal petir pakai besi? Ya, silakan kelompok 1 jawab. Kelompok 3. Karena besi itu konduktor menangkap dan mengalirkan listrik. Iya, karena besi itu konduktor dan menangkap dan mengalirkan listrik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Kaki, saya bertanya ya ke kelompok kaki. Seandainya di rumah ada antena televisinya, mana lebih tinggi antara antena televisi dengan penangkal petir? Silakan. Penangkal petir, kenapa harus penangkal petir? Karena supaya petiran tertarik oleh penangkal petiran dan tidak tersambut dalam rumah yang tidak tersambar. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, kelompok 2 yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kawannya, nak. Kami dari kelompok 2 ingin mengatakan soal yang ada
Bagaimana cara membuat penangkal petir yang baik? 1. Siapkan alat penangkal petir. Tutu biasa terbuat dari tembaga kuningan atau besi. Ujungnya yang licin dan menjadi tepat berkumpul ion dan berfungsi untuk memudahkan pelampiasan buatan listrik dari petir. 2. Simpan batang penangkal petir ini pada area tertinggi yang ada pada bangunan. 3. Sambungkan pangkal petir dengan kabel tembaga yang berfungsi untuk meneruskan aliran buatan listrik dari bagian penangkal petir menuju ke tanah. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Iya, silakan. Kenapa penangkal petir itu runcing? Kenapa penangkal petir itu runcing? Yang di belakang boleh bantu oleh, silakan Islam. Agar muatan listrik yang dilepas dari batang itu tertarik ke kumpul di ujung penangkal petir yang berfungsi. Iya, mantap. Ya, yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Menjadi tempat berkumpul ion dan berfungsi menggunakan pengembang muatan. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2? Pak? Iya, untuk kelompok 2, pipa dari penangkal petir itu terbuat dari apa? Terbuat dari apa pipanya? Terbuat dari bahan plastik. Plastik itu berupa apa? Isolator. Mantap. Tepuk tangan untuk semuanya. Ayo, silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah praktek ya, sudah membacakan hasil diskusinya. Mari sama-sama kita cari jawaban yang sesuai. Kita simpulkan pertanyaan-pertanyaan tadi, hal-hal yang kamu diskusikan tadi. Siapa yang mau ngasih simpulan silakan. Saya Bu, Silakan. agar rumah kita tidak disambar petir, kita pakai penangkal petir. Iya, agar rumah tidak disambar petir pakai penangkal petir yang lain silakan. Silakan, apa lagi kesimpulannya? Silakan. Kalau kejadian hujan petir berlindung di dalam rumah, kendaraan atau jangan berada di tempat terbuka. Iya, bagus sekali. Silakan yang lain. Apa lagi kesimpulannya? Gimana proses terjadinya? Ayo, sampai Ibu. Yang kelompok lain? Ada? Kelompok 3 dulu sini kayaknya. Ya, silakan kelompok 3. Petir terjadi karena adanya gesekan antara awan dengan awan atau awan dengan udara. Iya, benar sekali terjadi karena ada gesekan awan dengan awan, awan dengan udara. Sehingga menghasilkan iya, menghasilkan elektron yang memiliki beda muatan. Ya, baik. Coba perhatikan dulu sesuatu itu. Perhatikan ya, Nak. Perhatikan videonya ya, Nak. Sebuah alat yang berbentuk tiang runcing pada puncak atau ujung-ujung bangunan yang dihubungkan ke tanah melalui kabel. Fungsi kerjanya adalah pengosongan atau pengesalan muatan listrik. Juga potensial yang besar antara awan dan awan atau awan dan bumi menyebabkan terjadinya lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron bersama-sama. Lompatan muatan listrik tersebut kita lihat sebagai petir. Agar muatan listrik tidak merambat ke tanah melalui bangunan, dibuatlah alat penangkal petir. Alat penangkal petir terdiri dari batang penangkal petir yang berada di bagian ujung berbentuk lancip, alat konduktor, dan batu bunian atau gelembung di dalam tanah. Ujungnya yang runcing akan lebih mudah untuk mengumpulkan muatan listrik. Muatan listrik kemudian dialihkan ke tanah melalui kabel, bukan melalui dinding bangunan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kebakaran pada bangunan. Iya, itu tadi tentang penangkal petir. Jadi ternyata ada simulasinya kita dapatkannya. Kamu bisa mencari pelajaranmu melalui
Ya, alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita lihat ya, saya koreksi berapa nilainya yang paling tinggi. Semoga nilainya bagus, Pak. Bagus. Nah, kelompok yang aktif hari ini, yang bagus kerjasamanya, kemudian bagus presentasinya adalah kelompok 3. Benar atau tidak? Hebat. Nantinya semuanya tetap semangat belajar. Jadi biasakan kalau berdiskusi itu semangat kerjasama yang baik, baik ya. Apa judul pembelajaran kita hari ini? Ya, beda potensial muatan listrik. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Silakan. Apa yang disukai dari pembelajaran hari ini? Membuat alat penangkal petir. Ada lagi? Tahu cara membuatnya. Iya, insya Allah tahu cara membuatnya. Alhamdulillah. Ada yang belum dipahaminya? Alhamdulillah sudah ya. Terus semua sudah memahaminya. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Pelajaran kita minggu depan adalah tentang kelistrikan pada tubuh manusia. Maka dalam tubuh manusia ada proses kelistrikan. Baik, silakan ketua kelas tutup dengan doa. Kumpulan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas tempat pembelajaran hari ini. Semoga semua memahami pembelajarannya. Kita